Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam vena mineral luar angkasa, Cukwang berada dalam kegelapan, mengandalkan persepsi spiritualnya tentang kekuatan mental untuk bergegas menuju kedalaman lorong. Pada saat tertentu, matanya tiba-tiba mengembun dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di kejauhan tampak ada cahaya perak kecil yang berkedip-kedip. Benar saja, ada sesuatu. Cukwang sangat gembira dan buru-buru mempercepat langkahnya dan bergegas menuju tempat di mana cahaya perak itu bersinar. Dalam waktu kurang dari setengah jam dia telah keluar dari lorong. Begitu dia meninggalkan lorong gelap, pandangannya langsung melebar dan cahaya perak menyilaukan melesat dari segala arah. Ini adalah dunia di depan langsung membuat Cukwang tercengang. Dia melihat sekeliling dan batu-batu besar. Batuan ini sangat aneh, permukaan berkilau dan jernih seperti tiang. Sungguh kekuatan luar angkasa yang kaya. Mata Cukwang berkedip aneh. Tempat ini seharusnya adalah dunia bawah tanah dan kekuatan luar angkasa 15 kali lebih kuat daripada dunia luar. Ini jauh lebih kuat dari lapisan ketiga urat mineral luar angkasa. Namun, ketika dia secara bertahap melihat ke segala sesuatu di dunia bawah tanah ini, dia merasa sedikit kecewa di matanya. Karena di sini dia tidak menemukan jejak badai ruang angkasa semu. Seharusnya tidak seperti ini, kata Cukwang dengan enggan. Fluktuasi aneh yang dia rasakan sebelumnya jelas datang dari sini. Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan apapun padahal dia benar-benar telah datang ke sini. Tepat ketika dia merasa canggung karenanya aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Cukwang tanpa sadar menggerakkan tubuh giok pecah kaca, mencoba menahan bahaya yang tak dapat dijelaskan. Suara gemericik air pun terdengar. Setelah itu dia terkejut melihat gelombang ombak perak yang dahsyat dengan cepat menyapu ke arahnya dari suatu tempat di dunia bawah tanah. Tepatnya dia bergegas menuju lorong di belakangnya. Hati Cukwang terkejut dan dia buru-buru mengerahkan kekuatan mentalnya, mengubahnya menjadi formasi spiritual 4 gajah yang besar, membentuk perlindungan di sekelilingnya. Gelombang perak menghantam dan formasi spiritual hampir tidak bertahan lama sebelum pecah berkeping-keping. Setelah itu tubuhnya terkena dampak gelombang perak. Ekspresi Cukwang berubah dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan pecah kaca giok itu hingga ekstrem. Kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi warna kristal saat ini. Gelombang perak menerpa, mengguncang seluruh tubuhnya. Untungnya tidak butuh waktu lama hingga gelombang perak perlahan mereda. Cukwang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia menatap ke depan dan rasa takut yang masih ada. Dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Berdasarkan keganasan gelombang perak tadi, jika dia tidak memiliki tubuh giok mengkilap, dia akan terluka parah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Cukwang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin dari dahinya. Namun saat berikutnya, ekspresinya terguncang seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Cukwang mengangkat kakinya dan berjalan cepat menuju kedalaman bawah tanah. Tepat gelombang perak baru saja melonjak. Ketika dia mendekat menemukan adanya bunga teratai yang sangat aneh tumbuh di antara bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh teratai itu seperti perak, dan setiap kelopaknya jernih mengalir dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Namun bukan ini yang paling menarik perhatian Cukwang. Sebaliknya, fluktuasi hebat muncul dari tubuh teratai. Mungkinkah gelombang perak tersebut
disebabkan oleh teratai ini. Cukuang Seng bergumam, matanya menunjukkan warna yang aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangannya dan perlahan bersandar ke arah teratai. Namun, sebelum dia bisa mendekat, bekas luka muncul di telapak tangannya karena hembusan napas yang tajam. Melihat ini, Cukuang Seng buru-buru menarik kembali telapak tangannya dan melihat teratai itu dengan kaget. Dilihat seperti ini, gelombang perak sebelumnya seharusnya disebabkan oleh hal ini. Teratai ini saat ini seharusnya menjadi lemah setelah ledakan kekuatan tadi. Ini adalah tepat ketika Cukuang Seng terkejut, matanya tiba-tiba berfokus dan dia melihat ke tengah teratai. Di sana terdapat sekumpulan cahaya perak yang sangat menyilaukan. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda mungkin bisa melihat bahwa cahaya perak tersebut ternyata adalah badai perak yang berputar. Jantung badai luar angkasa semu. Wajah Cukuang Seng terkejut. Dia menatap teratai perak dengan tidak percaya, dan ekspresinya dengan cepat muncul di matanya. Bisa dikatakan bahwa benda ini adalah badai ruang angkasa semu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas dan matanya menunjukkan ketakutan. Karena badai luar angkasa semu juga ada level secara kasar dibagi menjadi suci, emas, perak, perunggu, dan biasa. Hanya badai ruang angkasa semu dan tingkat emas atau lebih yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Cukuang Seng sangat terkejut dan dia tidak pernah menyangka akan ada badai ruang angkasa semu di bawah lapisan mineral luar angkasa ini. Bunga teratai ini sebenarnya berubah menjadi badai ruang angkasa semu. Alasan mengapa dia bertekad membuat seperti itu adalah karena badai ruang semu dari produk suci itu sangat kuat. Jika gelombang perak sebelumnya disebabkan oleh badai ruang semu produk suci, dia mungkin sudah lama mati di sini. Tidak heran, urat mineral ini kaya akan kekuatan luar angkasa, tetapi tidak menghasilkan batu luar angkasa. Cukuang Seng menatap teratai itu dengan berkata dengan takjub. Setelah benda aneh di dunia ini memiliki sesuatu yang aneh pada dirinya. Misalnya, badai luar angkasa tingkat emas di depan ini tidak dapat memiliki batu luar angkasa selama ia lahir di tempat kelahirannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Cukuang Seng menjadi serius. Badai luar angkasa tingkat emas tentu saja sangat kuat, namun jika ingin menaklukkannya sangat sulit. Dengan kekuatannya saat ini, tingkat keberhasilannya kurang dari 30%. Cukuang Seng ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya dan berjalan menuju teratai perak selangkah demi selangkah. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia harus mendapatkan kekuatan terkuat dalam waktu singkat sebelum dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar dan menyelamatkan Liu Fier. Datang untuk duduk di seberang teratai perak, Cukuang Seng menutup matanya dengan ekspresinya serius, dan kekuatan ruang yang kuat keluar dari pikirannya. Kekuatan luar angkasa mengalir deras membungkus teratai perak di dalamnya, dan bergegas menuju bagian dalam. Karena jika ingin menaklukkan badai ruang semu tersebut, Anda harus menghabisi gugusan badai perak yang terletak di tengah teratai perak. Cukuang Seng menggertakkan gigi dan keringat menguncur di dahinya. Dia bisa merasakan aura setajam pisau tajam yang keluar dari teratai mengalir ke arahnya. Melihat ini, dia buru-buru mengaktifkan tubuh pecahan kaca giok untuk menahan aura tajam. Dan dalam kesakitan ini, kekuatan yang dia kendalikan akhirnya menyerbu pusat teratai dan mencapai gugusan cahaya perak. Melihat ini, ekspresi Cukuang Seng menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena langkah selanjutnya akan sangat penting. Sekelompok gugus cahaya perak yang sangat kecil di bawah kendali Cukuang Seng yang terengah-engah, terbungkus dalam kekuatan ruang dan ditarik keluar dari teratai perak sedikit demi sedikit.
Wajah Cuku Angseng berkeringat banyak, otot-ototnya tegang dan sorot matanya menjadi sangat serius. Setelah sekian lama dia akhirnya mengeluarkan kelompok cahaya perak sepenuhnya dari teratai. Untungnya, badai ruang semu tingkat emas ini berada dalam tahap lemah. Jika tidak, aku akan sangat sulit untuk menghilangkan benda ini. Cuku Angseng menatap kelompok cahaya perak di depannya, matanya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan. Saya tidak tahu apakah kita akan berhasil. Ekspresinya berkedip dan keraguan melintas di matanya. Karena dia ingin mengendalikan badai ruang semu emas ini, dia harus menyerap inti badai ruang semu ini ke dalam ruangannya sendiri. Apa yang terjadi? Kamu harus mencobanya. Cuku Angseng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keringat dingin di telapak tangannya. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan perlahan menutup matanya. Jantung perak dari badai ruang semu diintegrasikan ke tengah alisnya di bawah kendalinya. Aku akan melakukannya. Wajah Cuku Angseng berubah hampir seketika, dan rasa sakit yang merobek muncul tak terkendali dari lubuk hatinya. Namun dalam hatinya dia tahu bahwa di saat seperti ini, dia harus berkonsentrasi dan tidak kalah oleh rasa sakit. Menahan rasa sakit yang parah, Cuku Angseng membentuk segel tangannya dan mulai mengendalikan kekuatan di dunia kosong untuk memurnikan jantung badai ruang semu. Saat dia memasuki proses pemurnian, kekuatan ruangan tiba-tiba melonjak seperti air pasang menyapu jantung badai ruang semu. Namun, jantung badai ruang semu ini memiliki spiritualitas yang luar biasa, terus-menerus meletus dengan kekuatan yang dahsyat, mengguncang semua kekuatan luar angkasa yang menyapu. Dalam hal ini, Cuku Angseng tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan dalam kehampaan berulang kali untuk membungkus jantung badai ruang semu. Dan waktu berlalu dengan cepat dalam pemurnian yang membosankan ini. Dalam sekejap mata setengah bulan berlalu. Selama periode ini Cuku Angseng tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Sehingga pada akhirnya sarafnya menjadi mati rasa. Seluruh pikirannya pusing dan dia hampir tertidur. Tapi meski begitu pada titik ini, dengan keras kepala dia berpegang teguh pada kejelasan terakhir. Mengendalikan kekuatan dan menyapu jantung badai ruang semu lagi dan lagi. Dalam situasi ini, jantung badai ruang angkasa semu secara bertahap menunjukkan kelelahan dan perlahan-lahan dibungkus oleh kekuatan ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, kepala Cuku Angseng menjadi tiba-tiba bergetar. Namun, ketika dia ingin sepenuhnya menyempurnakan jantung badai ruang angkasa semu ini, dia menyadari kekuatan tolak yang sangat luar biasa kuat mengalir dari kelompok cahaya. Itu masih tidak berhasil. Kegagalan yang berulang-ulang buat Cuku Angseng menjadi cemas. Lagi pula, tidak banyak daya yang tersisa di ruangannya. Sekalipun kekuatan ruangan di sini kaya, namun masih jauh dari mampu mengimbangi konsumsinya. Apakah benar-benar mustahil untuk berhasil? Ketika Cuku Angseng menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya, bahkan dengan ketangguhannya dia tidak bisa menahan rasa keputusasaan. Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar mengejutkan pikirannya yang hampir kekering. Kekuatan menara waktu luar angkasa. Cuku Angseng sangat gembira karena pada saat ini ada gumpalan cahaya warna-warni yang keluar dari menara waktu badai dan luar angkasa. Terus-menerus membungkus jantung badai luar angkasa semu. Dan di balik cahaya warna-warni ini, perlawanan yang awalnya berasal dari kelompok cahaya perak dengan cepat melemah. Tidak lama kemudian, jantung badai ruang semu bergabung ke dalam menara ruang waktu di bawah tatapan gembira Cuku Angseng. Pada saat ini ada hubungan luar biasa antara pikirannya dan kelompok cahaya perak. Berhasil! Cuku Angseng hampir berteriak, wajahnya sangat bersemangat. Dia membuka matanya dan menatap ke arah teratai perak dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Pada saat ini kekuatan ruang yang baru luar biasa kuat meletus dari ruangannya seperti semburan gunung.
Hasilnya aura yang keluar dari tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Alam pagoda transformasi tingkat kedua, puncak tingkat kedua, tingkat ketiga, puncak tingkat ketiga. Dalam sekejap mata kultivasi Cukuangseng menerobos alam Tongme tingkat keempat. Tapi itu tidak berhenti di situ. Auranya yang keluar dari tubuhnya terus meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, dia melonjak ke puncak tingkat keempat. Akhirnya, di bawah tatapan gembira dia berlari sepanjang jalan, memasuki alam Tongme tingkat kelima. Alam Tongme tingkat kelima, Cukuangseng tampak bersemangat. Dia bisa merasakan ada 3 lagi pembuluh darah spiritual yang melemahkan di tubuhnya. Dan kekuatan tubuh fisiknya juga menjadi selangkah lebih dekat karena hal ini. Setelah beberapa lama, Cukuangseng kembali sadar dan berkata dengan ekspresi takjub, seperti yang diharapkan dari badai ruang semu tingkat emas. Itu benar-benar meningkatkan kekuatanmu begitu banyak. Tubuh giok kaca seharusnya dianggap nyata. Dia memasuki ruangan. Cukuangseng menundukkan kepala dan melihat perut bagian bawahnya, di mana ada coretan lapis kaca berwarna yang tampak seperti matahari yang cerah. Matahari berkaca-kaca. Cukuangseng mengapalkan tinju, ekspresinya penuh kegembiraan. Kultivasi tubuh giok mengkilap dibagi menjadi 8 tahap. Setiap kali Anda memasuki tahap berikutnya, Anda dapat memadatkan lingkaran kaca matahari. Sungguh kejutan yang tak terduga. Dia tersenyum cerah lalu memandangi teratai perak itu. Saat dia memurnikan jantung badai ruang semu, aura kekerasan memancar dari teratai itu benar-benar terkendali. Cukuangseng mengulurkan tangannya, dan bunga teratai melesat ke arahnya dan menyatu di tengah alisnya. Dia membuka telapak tangannya dan sambil berpikir, seberkas cahaya perak keluar dari ujung jarinya. Bagaimana kalau mencoba kekuatannya? Kata Cukuangseng dengan tidak sabar. Dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan menggores ke batu besar sebelahnya. Cahaya perak jatuh seperti memotong tahu membelah batu raksasa itu menjadi 2 di tempatnya. Cukuangseng melihat sekelilingnya dan melihat retakan batu raksasa itu halus bersinar dengan cahaya kristal seperti cermin. Sungguh kekuatan yang tajam. Wajah Cukuangseng penuh keheranan. Sekarang dia yakin sepenuhnya bahwa jika dia melawan Ki Wuli yang laki, dia akan mampu benar-benar mengalahkannya. Kali ini aku mendapatkan banyak hal. Cukuangseng mengambil kembali seluruh kekuatannya dan berkata sambil tersenyum. Kali ini memasuki kedalaman urat mineral luar angkasa, dia tidak hanya menaklukkan badai ruang semu perak. Bahkan kultivasinya sendiri dan tubuh batu giok pecahan kaca telah meningkat pesat. Sudah waktunya untuk pergi. Cukuangseng bergumam lalu berdiri dan pergi. Dan saat dia pergi seluruh halaman bumi terguncang sepenuhnya. Sumber itu berasal dari urat mineral luar angkasa. Terima kasih.